Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, Kau mulia, mulia dan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, yang layak kami sembah Tuhan, dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita katakan lagi, Kau sungguh indah tiada taranya dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, begitu besar kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian dan sembah kita akan Tuhan, mengagumi akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, mengagumi keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi ku kagum hormat, ku kagum hormat. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah, Kau yang layak kami puji dan sembah Yesus. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kan begitu besar kesetiaan-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, begitu besar cinta-Mu dalam hidup kami. Yesus yang layak dipuji, ku kagum
persembah kami yang terbaik untuk Tuhan. Karena sudah begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena sudah begitu banyak kebaikan yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai lidah kami, mulut kami untuk memuji nama Tuhan. Kami mau berikan hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami bisa ada dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia di mata Tuhan. Karena ini adalah sebagai dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang menyukakan hati-Mu Yesus. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah urapan dan kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah urapan Tuhan juga yang menilik setiap hati-hati jemaat-jemaat yang ada. Sehingga kami tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-umatnya yang berharap kepada Tuhan. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Engkau urapi mereka Tuhan. Agar mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripadamu, yang ingin mencoba mengganggu sukacita kami, mengambil semangat kami Tuhan untuk kami memuji nama Tuhan. Oh kami hancurkan, hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kami semua bisa bersorak-sorai, berkemenangan untuk memuji nama Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dan kami mau alaskan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan ya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mengucap syukur. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau ketikkanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya. Oh terima kasih Tuhan. Betapa besarnya hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan kami Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa amin, haleluya, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Begitu indah
Di saat kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat kebaikan demi kebaikan yang akan Tuhan beri dalam hidup kita bila kita tetap ada dalam jalan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari tetap ada dalam jalan Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup, amin, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Amin ya. Jalan hidup, jalan hidup. Kita aminkan lagu ini. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan, tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Sekali lagi ya, jalan hidup, jalan hidup, amin Tuhan. Orang benar, kami mau jadi orang-orang benar di hadapan-Mu. Firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, aja janji Tuhan, penyertaan Tuhan dibiarkan sampai tergeletak. Amin Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Amin, puji nama Tuhan. Saking begitu besarnya kasih Tuhan ya. Saat kita mau jatuh ya, tapi Tuhan tak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena apa saudara? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tuh benar-benar ada buat anak-anak Tuhan yang berjalan dalam jalan hidup yang benar gitu ya. Mari kita ikuti firman Tuhan. Kita sebentar mau mendengarkan lagi kepada firman Tuhan. Firman yang menjadi cahaya kita, terang kita untuk kita tahu kemana kita mau berjalan. Kemana jalan yang menuju kepada Tuhan. Kesempurnaan itu kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau diam dekat kepada Tuhan. Kita mau dekat kepada Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Terima kasih Tuhan. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah
Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Benar Yesus, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Benar Tuhan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Benar saudara, saat kita mau taat di dalam jalan Tuhan, di saat kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, ada pimpinan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita. Ada kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara? Untuk kita tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kita. Untuk tetap kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena tidak dapat dipungkiri ada banyak berbagai pencobaan. Ada banyak berbagai masalah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu yang pasti, kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia yang akan menguatkan kita. Dia akan memampukan kita bila kita ada dalam hadirat-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Terima kasih Tuhan, aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Amin Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku
dalam hidup kami. Kami mau melihat penyertaan-penyertaan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Engkau luar biasa. Kebaikan-Mu serta dalam hidup kami Yesus. Kami mau tetap teguh di dalam-Mu Yesus. Tak ada jalan lain selain jalan-Mu Tuhan yang kami mau lalui. Tak ada Allah lain seperti Engkau dalam hidup kami. Engkau begitu baik Yesus. Dalam hadirat-Mu kami merasa tenang. Dalam hadirat-Mu kami merasa kuat Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita. Dalam hadirat-Mu kami merasakan kedamaian. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Yesus. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap kuat di dalam-Mu. Kami tetap teguh Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali. Saya undang untuk semua yang bangkit berdiri. Kita siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kudusan, Raja segala raja.
bergejala untuk doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sejahtera dalam hadiratnya, ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya di dalam Engkau, hanya dekat Engkau, kami boleh teguh, kami boleh kuat, kami boleh mengalami kesentosaan, kami mengalami keamanan, kami mengalami perlindungan daripada Tuhan. Kami mengalami pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, syukur, terima kasih. Karena Engkaulah memungkinkan kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Karena Engkaulah kami boleh merasakan semua kebaikan-kebaikan yang kami boleh jalani. Karena Engkaulah kami boleh mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau, sungguh luar biasa Engkau. Engkau layak menerima segala pujian, penyembahan kami. Saatnya kami akan cabur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami. Kebenaran-Mu menjadi kebenaran kami. Hati kami bagaikan tanah, tertabur oleh benih firman Tuhan yang hidup, yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 22 Januari 2023, saya ingin berbicara tentang kita teguh di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita bisa menghadapi dan menanggung semua perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini sebagian mungkin orang-orang Tionghoa merayakan hari raya Imlek. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman Allah ini seperti pelita yang menerangi perjalanan kehidupan. Firman Allah ini semua yang mengenai kehidupan kita ini semua ada di dalam firman Tuhan. Luar biasa. Ya, firman Tuhan menjadi kebenaran kita, ya, menerangi perjalanan kita. Kita melihat ada satu kiasan atau alegoris, kiasan yang diberikan oleh Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat, raja yang berkuasa luar biasa, raja yang kaya, ya. Dan kita melihat apa yang dikatakannya, ya, sungguh ya, banyak hal dia sudah alami juga, boleh dikatakan banyak mengalami asam garam, ya, dalam kehidupan ini.
Amsal Sulaiman pasal yang ke-30 ayat yang ke-26. Amsal Sulaiman 30 Amsal Sulaiman 30 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Binatang pelanduk ini kalau di dalam terjemahan lama kelinci. Saudara-saudara, senang ya, lucu kalau lihat kelinci. Kelinci adalah bangsa lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ya, kalau orang-orang Tionghoa katakan hari ini tahun baru Imlek, tahun kelinci, saudara-saudara. Ya, kita tidak mempercayai hal-hal yang berbau hal-hal yang mistis, tetapi kita melihat Raja Salomo penuh dengan hikmat untuk memperhatikan ini, ya, binatang kelinci ini. Saudara-saudara, seringkali di dunia kedokteran kelinci jadi bahan percobaan ya. Kalau membuat obat atau apa gitu ya kan, diuji kelinci. Kenapa ya? Rupanya ada beberapa yang ya, kelinci ini punya paru-paru, ya. Kelinci ini beranak dia, ya hampir mirip-mirip kali ya. Makanya diuji coba kepada kelinci. Makanya seringkali ada seringkali katanya kelinci percobaan. Ya, kelinci ini ya luar biasa, ya, kecil tapi dia lincah, tangkas, ya, matanya juga bisa lihat segala arah, makanya tajam. Ketika ada mangsanya dia cepat melarikan diri, ya, kelinci. Telinganya panjang, telinganya juga sensitif untuk mendengar, ya. Kakinya yang belakang, waduh, saudara-saudara, ya, dapat melompat, ya. Sebab itu kelinci juga binatang yang gampang stres, ya. Sebab itu kenapa dia perlu, ya, jalan sini lompat sini, ya. Kalau dibatasi dengan tempat yang kecil, dia akan stres, saudara-saudara. Herannya saudara-saudara, saya baca bahwa kelinci setahun itu beranak bisa 2040. Waduh, banyak amat ya. Ya. Makanya saya himbau kalau jemaat yang mau usaha buat sate kelinci. Kan belum ada ya. Sate kelinci, berternak kelinci itu aduh gampang. Katanya sih ya, dia kalau beranak itu bisa 2000. Kita setahun manusia hanya satu, ya. Bisa dua, hampir mendekati dua. Satu lebih. Ya saudara, bisa. Yang ada anaknya yang dekat-dekat, saudara-saudara. Beda hanya 1 tahun. Kelinci ini 2040. Waduh, luar biasa, saudara-saudara. Tapi dikatakan Raja Salomo memperhatikan binatang kecil ini. Ya, kiasan buat kita semua. Dikatakan kelinci ini sebenarnya bangsa yang lemah, kecil kan, ya. Tetapi yang luar biasanya dia membuat rumahnya di bukit batu, di gunung batu, sehingga ketika musuhnya, ya, ancaman semua, ya, alam, ancaman yang mengganggu kehidupan kelinci ini, dia ada di dalam perlindungan, ya, bukit batu itu. Biasanya saudara-saudara, dia membuat lubang kecil masuk, ya, buat di gunung batu sehingga terlindungi, ya, dari ancaman binatang-binatang buas yang lainnya maupun
eh, alam, ya, karena dia ada di dalam gunung batu itu. Raja Daud katakan bahwa Tuhan menjadi gunung batuku. Ya, biasanya setiap negara kalau dia punya benteng, kota yang kokoh tebal, itu yang akan melindungi bangsanya, umatnya, ya. Nah, Daud juga di dalam Mazmur, banyak beberapa pasal, Mazmur 18, Mazmur 27, pasal 40 ayat 62, pasal 71, banyak di dalam Alkitab. Raja Daud menghadapi musuh-musuhnya, teristimewa kepada Saul. Dia katakan bahwa Tuhan adalah gunung batunya, ya, sehingga ya dia merasa tertolong, ya, dia terlindungi, ya, daripada musuh-musuhnya. Minggu lalu saya berbicara semenjak dosa masuk masuk ke dalam dunia ini menjadi satu tempat yang penuh dengan semak duri. Ya, kalau kita ada di dalam tempat yang penuh dengan semak duri, tidak enak. Dan Paulus katakan hari-hari terakhir ini zaman yang suka, ya, kalepos. Kita ada di dalam jalan yang penuh dengan binatang buas, ya, keadaan yang berbahaya ganas, ya. Tetapi kita sudah melangkah. Ini minggu ke berapa? Keempat, ya. 1, 8, 15, 22. Udah minggu keempat loh, saudara. Kita sudah melangkah minggu keempat di tahun 2023. Harus kita hadapi perjalanan kehidupan kita ini, ya. Tapi seperti tema kita akan kuat, ya, menjalani tahun ini kalau kita di dalam Tuhan, karena Tuhan menjadi gunung batu kita, ya, perlindungan kita dari segala ancaman, segala hal tantangan yang kita hadapi. Coba kita membaca dulu Mazmur 71 ayat yang ketiga. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, dan engkaulah bukit batu dan pertahananku. Paulus berkata dan menjadi doanya, ya, biarlah Tuhan menjadi gunung batu, ya, perlindungan, ya, keselamatan dalam kehidupannya. Ya, ini menjadi doa. Coba kita bandingkan Mazmur 18, bahwa Tuhan itu adalah gunung batu. Mazmur 18 bukan saja menjadi doa, Raja Daud percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan dari serangan-serangan musuh, dari situasi, kondisi yang membahayakan hidupnya. Ya. Coba kita membaca ayat yang ketiga, Mazmur 18. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku,
kota bentengku. Pemazmur katakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Tuhan adalah kota bentengku. Sebab itu Raja Daud tidak takut. Sebab itu dia tetap teguh di dalam perjalanan kehidupannya. Menghadapi musuh-musuhnya. Istimewa Raja Saul yang ingin membunuh dia, saudara-saudaraku. Seperti tadi Raja Salomo melihat binatang yang kecil, kelinci. Walaupun dia bangsa yang lemah, tetapi dia ada di dalam perlindungan. Karena dia membangun rumahnya di bukit batu, gunung batu. Sehingga musuh-musuhnya tidak bisa mendekati, dia aman di situ. Baik juga dari cuaca alam, dia ada di dalam gunung batu itu. Begitu juga pemazmur, saudara-saudaraku, Raja Daud. Bukan saja dia doanya Tuhan, tapi dia percaya Tuhan adalah gunung batunya. Di dalam perjanjian baru, Yesus juga adalah batu karang, batu yang besar. Ya. Coba kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Ini hal yang terjadi umat Tuhan ketika mengadakan perjalanan, ya, peringatan Israel, contoh ya, diberitakan kepada jemaat di Korintus, ya, ketika mereka kekurangan air, Musa disuruh ya berkata kepada batu keluar air, mengetok batu, ya, batu gunung batu sehingga mengeluarkan air. Coba kita baca ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Luar biasa. Dan batu karang itu adalah Kristus. Ya. Kristus adalah batu karang. Ya. Dia dasar pengharapan kita. Dia adalah perlindungan kita. Ya. Tahun 2023 ini kita sudah jalani minggu keempat ini. Kita harus hadapi, tentu kita akan ya, dapat ya, menghadapi semua, dapat menanggung semua ya, hal yang terjadi dalam kalau Tuhan itu, Yesus Kristus itu menjadi batu karang dasar. Coba kita bandingkan 1 Petrus pasal yang kedua. Satu Petrus pasal 2 ayat 4, nanti kita lanjut Efesus pasal 2 ayat 20. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih, dihormati di hadirat Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ada ilustrasi, saudara-saudaraku, ketika angin datang, ketika ya banjir datang, ya,
bangunan itu kokoh kalau dia dibangun di atas dasar batu. Kalau pasir hancur, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Jadi kita belajar, saudara-saudara, mengapa kita bisa teguh? Ya, karena kita menjadikan Tuhan itu gunung batu kita, ya, tempat perlindungan kita. Kita yakin bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Perlindungan kita bukan hal yang lain, ya, bukan orang-orang yang sudah meninggal, bukan harta, ya, materi kita, karena itu ada limitnya, saudara-saudara, batasnya. Bukan karena kekuatan kita, bukan orang lain, bukan orang tua kita, dan lain-lain, saudara-saudaraku yang kasih. Istimewa kuasa kegelapan. Tapi jadikanlah Tuhan gunung batu, ya. Dan dikatakan Mazmur pasal 18, Tuhan itu perisaiku. Ya, dia timing, ya, perisai. Saya waktu di Lombok, saudara-saudara, ada satu desa kampung. Jadi kalau menyambut tamu itu, ya, dengan nyanyi-nyanyian mereka, terus ada atraksi, ya, 2 orang gitu, ya, mereka seperti berperang, satu dengan tongkat, satu dengan timing. Ternyata saya dipilih sama teman kita berdua. Ya, kita kan hanya action aja, saudara-saudara. Kita udah calling, kalau kamu pukul kita tangkis ya kan. Kalau kamu pukul saya tangkis. Jadi kan kelihatannya seperti film gitu ya. Di MDC itu kan waktu kita nginap di sana. Oh begitu ya, sinetron. Ya, katanya yang orang hotel. Kadang kita nonton dibohongin, saudara. Katanya ini kata dia. Ketika dia syuting diulang-ulang, oh begitu ya. Semuanya hanya, ya, memerankan peranan. Oh kami juga, oh, ya pukul-pukulan. Oh sepertinya seru, saudara. Padahal kita udah calling-callingan. Kalau kamu pukul kita tangkis. Kalau kamu pukul kita tangkis. Nggak tahu bagaimana teman tetap pleset ya, dia jatuh, saya menang. Saya yang menang, dapat hadiahnya apa, saudara? Di sana kalau melester bikin semen, campur kotoran sapi, saya disuruh coba untuk aduh, saya bilang jangan. Saya pemenangnya, saya harus ambil tuh kotoran sapi, dicampur tanah jadi atasnya, saudara. Kita pikir nggak bau ya kan. Jadi tempat tidur mereka itu ya, ada satu suku di Lombok. Kalau kita belum ke sana ya, kita hanya beberapa tempat ya di itu kampung di situ. Nah, saudara-saudaraku, kembalilah ke dalam firman Tuhan. Mazmur 18 dikatakan Tuhan itu bukit batuku, gunung batu, pertahanan, perlindungan kita. Ya. Puji Tuhan, 2022 kita bisa lewati selama 2-3 tahun pandemi. Kita ada dalam lindungan Tuhan karena kasih Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita ada, Bapak Ibu Saudara. Ada berapa banyak saudara-saudara kekasih kita sudah mendahului kita. Ya, termasuk Opah Diana itu ya. Opah Husen maksudnya, ya, dipanggil Tuhan. Pak Yohanes, ya, yang pernah beribadah kita, ya, tahun 2022 dipanggil Tuhan. Bapak Tony Lasut, ya, rekan gitu. Tapi kita bersyukur, ya, kita masih ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dikatakan perisai. Perlindungan, perisai. Coba kita baca Mazmur 28. Mazmur 28
Ayat yang ketujuh. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur. Kita ada, kita bersyukur, beria-ria seperti karena Tuhan melindungi, Tuhan juga perisai dan kekuatan. Hanya Tuhan, kekuatan Tuhan, saudara-saudaraku. Ini berbicara tentang ya perisai. Ya, Allah itu perisai dan kekuatan kita. Kita bisa melakukan segala perkara karena Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa, saudara-saudara, tidak berdaya. Ya, seperti kelinci, selincah-lincahnya dia, ya, melompat. Tapi kalau dia tidak bangun rumah di gunung batu, dia juga akan binasa oleh musuh-musuhnya. Dan dia juga akan mati dengan keadaan alam. Tetapi ya karena Tuhan, ya, Tuhanlah kekuatan kita. Ya. Dalam segala perkara kita sanggup menanggung karena di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita, saudara-saudara, untuk dapat meneruskan perjalanan ini. Satu waktu Nabi Elia, dengan keadaan yang dialapin dia begitu kecewa sekali. Kok sepertinya aku sendirian nih. Saat-saat kita menghadapi krisis, kadang-kadang kita merasa sendirian. Tuhan katakan masih banyak kok. Ya, orang yang saleh, ya, dia merasa sendirian, saudara-saudara. Padahal juga masih ada orang-orang kalau kita sedang mengalami hal krisis, sepertinya kita nggak berdaya. Sebenarnya ada orang yang lebih dahsyat lagi. Ya, pengalaman yang kita alami itu belum seberapa, saudara. Ada orang yang luar biasa, ya, mengalami perjalanan kehidupan apa yang dihadapinya. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyanggupkan. Elia tadi bangun, dia udah tawar hati, ya udahlah mati aja sekarang, aku mendingan mati aja. Ya, saudara-saudaraku, Tuhan katakan bangun, makan minum supaya engkau kuat. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 9, dia masih punya tugas. Ya. Coba kita baca dulu ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Jadi dia mendapat ancaman, saudara. Ya, setelah dia melakukan hal yang dahsyat, kita gitu manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Saudara-saudaraku yang kasih. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkitlah dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Berseba, dia yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat, jangan sampai tahun 2023 ini. Karena begitu tekanan, kesesakan yang akan kita alami.
dan kita alami, saudara-saudaraku yang kasih. Jangan membuat kita menjadi putus asa dan kita akan berkata seperti Elia, ambillah nyawaku. Sebab ya dia merasa sendirian. Lalu ayat 5, sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon ara, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaringlah pula. Tapi malaikat kedua kali disuruh bangun lagi. Habis makan dia tidur lagi, saudara. Orang kalau udah putus asa, saudara-saudaraku, itu keadaan yang paling nadir, titik nadir dia. Ya, kadang-kadang harus perlu jamahan kuasa Tuhan. Tidak mempan lagi nasihat, saudara-saudara. Perlu Tuhan menjamah. Perlu kekuatan daripada Tuhan. Ya. Dan dikatakan untuk kedua kali dia menyentuh dia berkata, bangun, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara, kalau kita hadapi tahun ini dengan kekuatan kita akan melihat perjalanan kita akan menjadi terlalu jauh. Tapi kalau kita ya mengandalkan kekuatan Tuhan, perisai dan kekuatan kita, tentu kita akan mampu. Terus ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum oleh kekuatan makanan itu. Ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Dalam perjalanan 40 hari Tuhan punya rencana. Coba perhatikan. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepada, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Sebab engkau sampai harus, nah dia harus melantik Hazael, Raja Aram. Kedua, tugas yang kedua, masih ada pekerjaan besar. Saudara, tahun 2023 saya katakan pada awal tahun, Tuhan akan nyatakan perkara yang besar. Jangan takut, jangan menjadi lemah, jangan putus asa. Ada proyek Tuhan yang besar yang Tuhan akan percayakan kepada saya dan saudara. Begitu juga Elia ketika dia makan punya kekuatan. Ada pekerjaan besar, dia harus melantik Hazael, Raja Aram. Yang kedua, juga Yehu, cucu Nimsi, harus aku urapi. Jadi dia harus melantik juga raja atas Israel, yaitu Yehu. Yang ketiga, dikatakan ya juga pengganti dia, Elisa. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehula harus kau urapi. Jadi ada tugas meneruskan estafet kepemimpinannya, ya, mengurapi Elisa yang menggantikan dia. Karena ada Tuhan punya rencana itu. Maka siapa yang terluput dari si Hazael, Raja Aram, dibunuh oleh Yehu. Lalu siapa yang terluput dibunuh oleh Yehu, akan dibunuh Elisa. Jadi ke depan itu. Dan perhatikan ayat 16, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Dia merasa sendiri padahal ada 7.000 orang yang hidup dalam saleh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, jadikan Tuhan perlindungan. Kedua, jadikan Tuhan perisai kekuatan kita. Ya. Untuk kita dapat menjalani tahun ini dan untuk tetap dalam rencana Tuhan yang dahsyat dan mengalami janji-janji Tuhan. Selanjutnya Mazmur 18. Tuhan tanduk keselamatanku. Mengapa kita bisa kuat di dalam Tuhan? Karena kita jadikan Tuhan gunung batu. Kita jadikan Tuhan itu perisai kekuatan kita. Kita jadikan Tuhan itu tanduk keselamatanku. Tanduk itu berbicara kuasa. Ya, kuasa untuk menyelamatkan. Allah itu ya
penyelamat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadikan Allah itu ya tanduk keselamatan. Dia penyelamat kita. Hanya Tuhan yang dapat menyelamati kita. Hanya Tuhan yang bisa, saudara-saudara, ya, membuat kita menembusi ya kematian, kebinasan yang kekal. Ya. Firman Allah seringkali saya katakan, Yesus datang melawat manusia untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia. Dia jadi manusia dari sorga turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, mengampuni manusia, mengampuni dosa manusia, untuk menebus manusia. Lewat dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Karena tanpa dia menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Karena dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib. Lewat kematianlah baru ada penebusan. Seperti benih harus jatuh ke bumi. Harus jatuh ke bumi, tertanam. Ya, baru dia mengeluarkan banyak ya buah. Saudara-saudara, harus ada yang mati, harus ada yang korban, harus ada yang berkorban. Yesuslah anak domba Allah. Sebab itu Yesus datang untuk menyelamatkan, menebus dosa kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 10 saya sering katakan, bukan saja dia menyelamatkan, dia menyelamatkan kita lagi. Dalam perjalanan kehidupan kita, ya, dikatakan bahwa kita seperti orang perang. Dia akan, dan istimewa satu waktu dunia ini akan dikuasai oleh antikris. Ya, tapi gereja Tuhan disingkirkan dan gereja Tuhan akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tentu Tuhan akan menyelamatkan kita, saudara-saudaraku, lagi nanti. Dan itulah sebab itu jadikanlah Tuhan itu penyelamat kita, ya, sehingga kita bisa teguh ya dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudara-saudaraku yang kasih. Yang di Mazmur 18 katakan, selain dikatakan Allah itu, dia percaya Allah itu gunung batu, tempat berlindung, Tuhan itu perisai kekuatan, Tuhan itu penyelamat dan kota berenteng, ya, yang melindungi, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini gambaran, ya, lewat binatang kelinci itu, ya, kuasa Tuhanlah, kuasa Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk perlindungan kita, untuk keselamatan kita, memberikan kemampuan kepada kita, dan kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, ya. Biarlah kita teguh karena kita ada di dalam Tuhan. Tuhan menjadi gunung batu kita, Tuhan menjadi perisai kekuatan kita, Tuhan menjadi tanduk keselamatan kita. Dengan Tuhan kita akan hadapi, dengan Tuhan kita akan ya menanggung segala perkara. Dengan Tuhan kita mengalami hal-hal yang dahsyat. Hanya di dalam Tuhan kita nyaman, aman, tentram. Hanya Tuhan kita bisa selamat dari semua ya tantangan-tantangan. Dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan saja melakukan, kita alami perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi, ku berdiam dekat Bapa. Saya undang Ibu Gembala. Ku berdiam
Raja segala raja, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, amin. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita merasa ada kebahagiaan. Dalam hadirat Tuhan kita akan alami ketenangan itu. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Nyanyi dengan iman bahwa hanya dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami sejahtera, kita akan alami kebahagiaan. Haleluya. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita terima firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tanpa kekuatan di luar Tuhan, saudara. Raja Salomo sudah mengandaikan manusia itu sama seperti pelanduk yang lemah, yang tidak punya kekuatan istimewa. Mari kita sadari semua itu. Kalau kita ada sampai saat ini, saudara, kita patut berterima kasih. Berterima kasih kepada Pencipta kita, Penyelamat kita. Kita harus berterima kasih. Kita adalah orang-orang yang tidak boleh sombong. Kita bisa karena Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa berusaha. Itu karena Tuhan. Hari ini, saudara, di dalam rumah Tuhan, mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengumpulkan kami dalam rumah-Mu ini. Kami mau berterima kasih kepadamu. Karena Engkau memberi hidup. Karena Tuhan memberi kesehatan. Karena Tuhan memberi rezeki, memberi berkat yang kita sudah nikmati setiap hari. Mari kita sadar
bahwa semua yang ada pada kita itu karena Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Mari beri pujian. Katakan terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami perlu Engkau. Haleluya. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan Yesus yang menjadi perlindungan kita, yang menjadi keselamatan kita. Haleluya, yang menjadi perisai kita. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Yesusku. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu rasa. Amin. Kami rasakan Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada sejahtera. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Amin, amin. Haleluya, temukan kasih-Nya dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Aku sejahtera Tuhan. Haleluya. Ada iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Bukan kasih-Nya. Mari kita akan alami kebahagiaan dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengalami sejahtera dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengalami keamanan, ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akui Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang tidak mampu. Sebab itu kami tidak sombong Tuhan. Kami tidak angkuh Tuhan. Karena kami memang orang yang lemah. Tapi karena Engkau Tuhan. Karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang kuat. Kami menjadi orang yang hebat. Kami menjadi orang yang bisa. Haleluya. Kami menjadi orang yang mampu. Sebab itu jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami berjalan sendiri. Bersamalah Engkau dengan kami Tuhan. Pimpin jalan kami. Kuasai kehidupan kami Tuhan. Haleluya.
Kami menjadi orang yang hebat di hari-hari yang akan datang. Kami menjadi orang-orang yang diberkati karena Tuhan ada di dalam kami. Kami akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh karena Tuhan ada di dalam kami. Pakai kami semua Tuhan. Pakai kami ya Bapak. Kami ingin menjadi orang yang berguna. Haleluya. Selama kami masih punya nafas, selama kami masih punya tenaga, kami mau bekerja, kami mau melayani, kami mau berusaha, kami mau beribadah istimewa kepadamu Tuhan. Karena tidak ada kekuatan tanpa-Mu. Tidak ada kekuatan, haleluya. Di dalam ibadah kami memperolehnya itu. Dalam ibadah Tuhan, kami memperoleh semua kekayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat yang ada di tempat ini. Jadikan kami jemaat yang tangguh. Jadikan kami jemaat yang tahu bersyukur. Jadikan kami jemaat yang kuat iman kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai kami jemaat di tempat ini Tuhan. Haleluya. Di antara jemaat-jemaat yang lain di muka bumi ini, kami termasuk alat-alat Tuhan yang bermanfaat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih. Engkau punya kehendak bagi kami Tuhan. Engkau menyadarkan kami saat ini. Dan kami tahu Tuhan, ada hal yang indah, luar biasa, dahsyat di hari-hari yang akan datang. Oh haleluya. Terima kasih berkat Tuhan, urapan Tuhan yang dahsyat buat hamba-Mu sebagai gembala jemaat yang ada di tempat ini. Rahasia-rahasia Tuhan semua disingkapkan lewat hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan disampaikan kepada kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Haleluya, tetap satukan kami untuk kami tetap bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan kami. Haleluya, semua pelayan mempersiapkan. Kuduskanlah Tuhan tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan, korban-korban yang akan kami bawa. Ini menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari pada malapetaka petaka
antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dalammu. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikut secara online mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Biarlah sebagaimana firman Tuhan, jadikan Tuhan kota benteng kita, dasar daripada pengharapan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan, perlindungan, keamanan, dan berkat-berkat Tuhan, kemenangan kita alami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat daripada jemaat-Mu dengan segala permohonan mereka. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Karena Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih, kami beria-ria, kami bersuka cita, kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, bagaikan benih mereka akan tuai lagi bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu mereka menuai dengan berlimpah-limpah sebagaimana dengan firman-Mu. Tolong bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Di dalam ekonomi, di dalam keamanan negeri yang tercinta ini Tuhan, Engkau beracana. Istimewa kami akan memasuki tahun politik Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi perlindungan kami, perlindungan umat-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau pilih orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tolong pemerintahan yang ada dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan, berkati bersama dengan keluarga. Berkati Gubernur kami DKI, pejabat sementara, PLT, DKI Gubernur, sama seluruh jajaran wali kota, kecamatan, baik juga kelurahan, khususnya kelurahan tengah, RW Tuhan, yang ada di tempat kami ini Tuhan, RW 6, RT 5 kami ini di Komplek Paspa. Tuhan berkati, berikan hikmat roh takut akan Tuhan, berkati bersama keluarga mereka, berkati Komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit dan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam menjalankan tugas, Tuhan buat selalu berhasil. Juga Komandan Komplek bersama seluruh jajaran dan keluarga mereka, Tuhan berkati. Berkati juga, oh Tuhan, yang purnawirawan, khususnya secara khusus anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan. Tuhan tolong senantiasa kami, tolong jemaat-Mu yang tidak hadir. Juga keluarga Henry yang ada di Pontianak, Kalimantan bersama keluarga. Tuhan berkati kebersamaan dengan keluarga besar di sana. Tuhan berkati juga, jadikan berkat dimanapun dia berada. Sidang jemaat-Mu yang lain juga yang tidak hadir, Tuhan lawat, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Juga buat Oma Usen di dalam nama Tuhan Yesus, terus Tuhan pulihkan, Tuhan dipermuliakan. Juga Ibu Sarte di dalam nama Tuhan Yesus, biar Yesus terus menyempurnakan kesehatannya. Juga Tuhan Ibu Samuel di dalam nama Tuhan, terus Tuhan pulihkan kesehatannya. Juga Oma Ice di dalam nama Tuhan Yesus, terus Tuhan pulihkan. Juga jemaat-jemaat-Mu yang lain, Tuhan senantiasa sempurnakan. Kami semua, biarlah kami ditolong oleh Tuhan. Dan juga tolong juga Marcel Jose, juga Tuhan sempurnakan juga kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.